Michael Jackson membuat satu kotak, kata dia kalau masuk di dalam tak masuk malaikat maut, mati juga. Kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti kamu tak punya kekuatan seperti makanan ala qas'atiha, dalam piring yang besar. Lalu kemudian orang merebut, menarik kepalanya, menarik kakinya, menarik lehernya, habis. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu jumlah kami umat Islam ini sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum kasirun. Jumlah kamu banyak, kamu ramai. Lakinnakum ghutha'un ka ghutha'is said. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan. Persis yang disampaikan Nabi 14 abad itu seperti sekarang. Kita ini ramai, tapi terombang-ambing, dipukul ombak, dipas gelombang, tak ada kekuatan. Apa yang membuat kami lemah waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, asabakumul wahnu. Kamu kena penyakit wahan. Apa itu ya Rasulullah? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut, kamu terlalu takut pada kematian. Padahal mati itu tetap juga datang. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikkumul maut, kematian pasti akan datang kepada kamu. Walau kuntum fi burujim muqayyadah, walaupun kamu berada di kotak kokoh, dibuat kotak kayu, masuk ke dalam kamu paku, kematian tetap juga akan datang menjemput kamu. Dulu Michael Jackson membuat satu kotak, kata dia kalau masuk di dalam tak masuk malaikat maut, mati juga. Oleh sebab itu maka kita ini tidak pula membahas mati ini menjadi terlalu berani kepada mati, tidak pula terlalu takut pada mati. Ini di samping saya ini Ustadz Irawan Taqwa, senior saya di Mesir, dia sampai 97, saya 98. Tapi kalau malaikat maut datang, tidak melihat tahun kedatangan, bisa jadi saya duluan. Oleh sebab itu maka saya hampir setiap ini beberapa hari ini memposting sahabat-sahabat yang meninggal dunia di IG. Sampai ada yang komen, Ustadz kok posting orang meninggal dunia terus? Bukan permintaan saya, kawan-kawan, sahabat-sahabat dekat meninggal. Satu angkatan di Palembang ini sama-sama ke Mesir kami. Dr. Toto Haryanto meninggal dunia, tak ada sakit-sakit, pulang tausiah, sedang di masjid itu lah. Oleh sebab itu maka ketika umur masih ada, sempat-sempatkanlah beramal, paksa-paksakan sebelum tidur malam solat witir dulu agak 3 rakaat. Sebelum tidur malam sempat-sempatkan berwudu. Kalau tak dipaksakan, kalau cerita lelah, capek, letih, tidak, paksakan wudu dulu. Habis wudu bentang sajadah, usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nanti malam bangun tinggal tahajud saja. Paksa-paksakan, pasang jam weker itu, bangun. Kalau tak bisa jam 2 karena tak kuat, jam 4 bangun. Jam 4 masih bisa solat tahajud 8 rakaat ayatnya. Lalu kemudian sempatkan sebelum azan subuh itu beristighfar, berselawat. Tak tahu kita entah kapan kematian itu datang. Ketika mau tidur malam, miringkan badan ke arah kiblat, persis macam miringnya kita di liang lahat. Pas macam di liang lahat, bismika Allahumma ahya wa amut. Memang siap-siap mati. Pas kita mengatakan wa amut, matilah itu. Pas begitu besok bangun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selalu pas tidur malam, besok pagi bangun, saya tengok masih di rumah. Tengok lagi, masih di hotel. Ada nanti masanya begitu kita buka, marab buka. Dan kita mesti siap, jangan sampai terkejut kita. Oleh sebab itu, dan itu tidak bisa dihafal, jawaban itu tidak bisa dihafal. Itu hanya Allah saja menolong. Yutsabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit. Allah yang mengkokohkan, Allah yang menguatkan sehingga kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Kalaulah pertanyaan itu bisa dijawab, tentu yang selamat dari pertanyaan itu adalah dosen-dosen, karena dia yang paling bisa menjawab pertanyaan, dia yang buat soal. Tapi justru dosen banyak juga masuk neraka. Oleh sebab itu maka ini bukan hafalan, ini adalah amal. Ini bukan teori, ini bukan cuman buku, ini adalah amal. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Jadi pertemuan kita ini pertemuan ilmu sekaligus pertemuan amal, karena dalam majelis ini kita isinya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang lain daripada itu rugi, kata Allah. Innal insana lafi khusr, semua manusia ini rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihati, beramal saleh,
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Karena ada orang beriman tapi tidak amilus solihati, ada orang yang amilus solihati tapi tidak beriman, dua-duanya rugi. Yang untung itu beriman dan beramal soleh. Ada pula orang beriman beramal soleh tapi tak ngajak-ngajak orang lain, itu juga rugi. Maka dalam Islam diajarkan beriman, beramal soleh, ngajak orang lain. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya paham musim pandemi ini semuanya putus, maulid-maulid, majelis-majelis putus, majelis taklim, pengajian ibu-ibu stop, arisan tetap lanjut. Lalu kemudian sholat pun ke masjid, akhirnya orang merasa galau, merasa kehilangan pegangan, merasa ketakutan, merasa kecemasan. Lalu kemudian ketika dia sedang down, cemas, putus hubungan, iman turun, imun pun ikut turun, COVID datang. Maka kita bangkitkan terus semangat ini. Tak ada yang bisa membangkitkan semangat kita kecuali kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Taif tidak disambut dengan tala'al badru alaina, tak disambut dengan marhaban ya nurul aini. Apa sambutan yang mereka lakukan? Lemparan batu, kayu, berdarah tapak kakinya sampai basah terompah sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril alaihissalam? Seandainya menetes darah tapak kakimu itu jatuh ke tanah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuratakan Taif itu dengan tanah. Nabi sapu darah di kakinya itu, jangan sampai menetes ke tanah. Saking sayangnya dia kepada manusia. Lam ub'ats la'anan, aku tak pernah diutus menjadi tukang laknat untuk menghancurkan manusia. Disapunya darah yang menetes dari tumitnya itu supaya jangan sampai menetes ke tanah. Takut dia Jibril meratakan penduduk Taif. Andai saya tuh, saya pijak-pijakkan tumit saya ke tanah, biar diratakannya sekalian, biar rasakan semua. Tapi Nabi itu rahmatan lil alamin. Apa kata Nabi mengadu kepada Allah? Ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku ya Allah, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku ya Allah, wa hawani bainan nas, aku hina sekarang ini, aku rendah sekarang ini ya Allah. Abu Talib meninggal dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesusahan. Khadijah meninggal. Diharapkan orang Taif ini yang menolong, orang Taif melempar dengan batu. Akhirnya tak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari perjalanan hidup itu, Nabi sedang mengajarkan kepada kita supaya kita jangan bergantung kepada manusia. Allah bukan mau menegur Nabi Muhammad, Maha Suci Allah. Allah sedang menegur kita melalui Nabi Muhammad SAW. Allah mau ingin mengatakan, jangan kau bergantung kepada Abu Talib, jangan kau bergantung kepada Khadijah. Tapi bukan Nabi Muhammad yang ditegur. Nabi Muhammad itu manusia suci, maksum. Yang ditegur itu kita. Jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada benda, tapi bergantunglah kepada Dia. Ya Hayyu ya Qayyum, astaghiitsu bi rahmatik. Ya Hayyu, engkau yang maha hidup. Ya Qayyum, engkau yang maha mengatur alam semesta. Astaghiitsu bi rahmatik, aku hanya minta tolong kepada engkau dengan rahmat. Makanya dalam kesulitan, dalam kesusahan apapun yang terjadi, itu selalu diulang-ulang. Ya Hayyu ya Qayyum, astaghiitsu bi rahmatik. Ya Hayyu, engkau yang maha hidup. Ya Qayyum, engkau yang maha mengatur kehidupan. La tasqutu min waraqatin, tak ada daun yang jatuh. Wala ratbin wala yabisin, tak ada bumi yang basah, tak ada bumi yang kering, kecuali dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang selalu kita bangkitkan dalam diri kita. Selesai sholat selalu kita baca, siapa nama Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah Dia? Al-Hayyu, Dia maha hidup. Adakah Dia mengatur kehidupan kita? Al-Qayyum, Dia maha mengatur hidup. Mengantukkah Dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa milik Dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong selain Dia? Ada orang bisa menolong saya kalau saya susah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahu Dia keluh kesah dalam hatiku, tahu Dia kesulitan hidup dalam pikiranku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Hebat kekuasaan Dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulit Dia mengatur hidup aku. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebat Dia. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah yang ditanamkan ke dalam hati. Ketika kita baca itu, kuat keyakinan kita,
dikirim Allah malaikat harisun, malaikat penjaga. Dibaca waktu siang, dijaganya di waktu siang sampai petang. Dijaga di waktu malam, dijaganya sampai subuh. Dibaca sebelum tidur, dijaganya sampai bangun tidur. Kekuatan yang luar biasa dalam diri kita, membangkitkan semangat kita. Hari ini orang down. Hari ini orang down, orang lesu, orang capek, orang lelah, membangkitkan semangat pakai sabu-sabu, pakai narkoba. Membangkitkan semangat pakai make up. Membangkitkan semangat pakai tuyul. Kata tuyul, aku pun udah pensiun dah. Kalau sebab itu tak ada tempat lain kecuali minta kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya saja kadang kita ini kan manusia lemah, termasuk saya sendiri. Kalau saya sedang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan doa, itu sebenarnya bukan menceramahi Bapak Ibu, tidak. Saya sedang menasihati diri saya sendiri. Kadang minta nasihat sama Habib Mahdi. Kata Habib Mahdi, Ustaz dah tahu ayatnya. Minta nasihat sama Ustaz Irawan Taqwa. Kalau Ustaz Irawan Taqwa udah tahu. Akhirnya saya bacakan sendiri untuk saya sendiri. Karena dikasih mikrofon, saya baca kuat-kuat, kita dengar bersama. Karena menceramahi orang itu tak baik. Oleh sebab itu saya selalu menasihati diri saya sendiri, menasihati jiwa yang kering, yang lemah, disirami. Iman ini macam tanaman. Tanaman ini kalau tidak disiram dia akan mati. Semua kita ini sudah membawa bibit-bibit tanaman tadi. Saya ketika lahir membawa bibit tanaman, ibu ketika lahir membawa bibit tanaman, bapak juga begitu. Hanya saja ada tanaman ini yang mati karena tak disiram. Maka apa penyiramnya? Ilmu. Siram dia dengan ilmu. Ilmu yang pertama kita terima adalah siraman pertama dari ayah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah siraman yang pertama. Siramnya masuk ke telinga kita, sampai ke otak kita, masuk ke ubun-ubun kita, masuk ke tangkai jantung kita. Itulah siraman yang pertama. Lalu kemudian datanglah alim ulama mendoakan, diambilnya kurma, dikunyah-kunyahkannya, disuapkannya ke mulut, dibacakannya doa barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa rizqta birrahu wa balagha asyuddahu. Allahumma mla' qalbahu bil iman, Allahumma tsabbithu al iman wal islam, Allahumma ja'alhu min hafazil Quran. Mulai disiram, mulai dia bertunas, mulai masukkan dia TK Al-Quran, masuk. Nah, inilah dia. Lalu kemudian ada khutbah Jumat, ada pengajian, mulai disiram. Lalu kemudian setelah itu keluarlah tunasnya, mulailah dia berbatang, mulai bercabang, tapi dia tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena tak ada amal. Maka mulailah diajak solat, muru auladakum bisalah, suruh dia solat, wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun, wadribuhum fil ashrah, pukul umur 10. Diajak dia solat, diajak dia baca Quran, diajak dia berzikir, kasihkan duit 5.000, 10.000 ke tangannya, suruh dia bersedekah. Ini mulai dia berbuah.